Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, kehidupan pasca menikah kelak menjadi momok yang menakutkan bagi setiap pasangan. Terlebih bagi pasangan pengantin baru, tentu akan ada banyak penyesuaian dan adaptasi yang harus dilalui keduanya. Bagaimana Haifa dan Doni menjalani masa-masa adaptasi tersebut? Justru kayaknya semua orang mengalami, nggak tahu ya, beda-beda fasenya ya. Cuma kayaknya kita di situ deh. Maksudnya begitu life after marriage-nya agak kaget satu sama lain begitu masuk rumah. Tapi nggak sesignifikan itu sih. Hal-hal kecil justru, hal-hal kecil. Habit satu sama lain kan ya wajar lah, kita harus synchronize dulu kan. Oh ini, ya contoh-contohnya nggak perlu disebutkan ya di situ agak-agak kaget juga ya. Cuma lama-lama biasa juga yang tadi aku bilang, karena problem solving aku sama dia tuh cepet gitu dan selalu dibicarakan hari itu juga gitu. Benar-benar. Dan kan orang bilang 1 tahun pernikahan itu sebenarnya kayak penyesuaiannya parah, berantem. Pada saat itu kita mikirnya kita biasa aja ya, kayaknya nggak seberat itu. Sekarang kalau diobrolin lagi flashback ke tahun pertama, wah parah juga ya kita berantem gitu. Jadi entah kenapa pada saat itu menjalaninya tuh biasa aja, tapi setelah kita flashback dibandingkan masa 1 tahun itu sama sekarang, kita mikir, oh tahun itu kita lumayan juga ya berantemnya gitu. Tapi nggak kerasa berat sih gitu, entah karena mungkin yang tadi suami aku bilang, kita selalu menyelesaikan semua masalah pada hari itu juga. Dan punya prinsip itu, ini sih kalau suami aku tuh punya prinsip, kalau misalnya menikah itu kan pengen bahagia dua-duanya, ngapain sih berantem dilama-lamain gitu. Dulu waktu masih pacaran niatnya pengen ngebahagiain pasangan ya, giliran udah saling memiliki masa malah saling sebel-sebelan gitu loh. Maksudnya ingat lagi ke poin awalnya lagi gitu ya, kita pengen saling nyenengin. Quality time kita, maksudnya peluk-pelukan kayak gitu-gitu, ngapain juga. Abis itu aku pikir-pikir ya juga ya, apalagi namanya perempuan kan kadang-kadang kayak pengennya tuh kayak ayo dong di ini banget gitu ya, kalau lagi marah tuh pengennya disembah-sembah banget gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir ya juga ya, misalnya berantem 2 hari atau sehari gitu, kehilangan momen 1 hari ngobrol sama pasangan misalnya, terus quality time sama pasangan, ternyata itu tuh nggak penting gitu. Mendingan lebih baik pada saat itu diselesaikan aja masa. Jadi apa, ngurangin gengsi ya kalau kamu ya. Cemburu kata orang tandanya sayang, namun cemburu berlebihan juga menimbulkan perpecahan. Lantas siapakah yang paling cemburuan di antara kalian? Ngecek handphone, tapi kita free untuk ngecek mau buka handphone satu sama lain bebas. Jadi kita tahu passwordnya satu sama lain, kalau mau buka HP ya silakan aja gitu. Tapi nggak pernah saling ngecek. Nggak pernah saling ngecek sih, ya udah. Ya kita sistemnya kepercayaan juga sih satu sama lain. Ya kayak klise sih ya, tapi kayak setelah menikah tuh entah kenapa nggak pernah cemburuan. Karena bisa dibilang aku sama suami aku tuh semua diobrolin, bener-bener semuanya diobrolin. Kayak berjalan kurang lebih 1 tahun ini, berusaha untuk positive thinking dan ngelihat juga sih data-data dan fakta yang ada. Suami aku juga nggak pernah aneh-aneh. Akhirnya udah nggak pernah cemburuan, kayak justru aku ngebebasin, mau main-main aja ya asal gambarin. Kamu juga nggak pernah cemburu? Sama enggak. Sebelumnya aja dulu kita cemburu waktu pacaran. Iya, pas pacaran. Nikah sih. Dalam menjalani rumah tangganya, pasangan ini juga pernah merasakan pertengkaran kecil. Namun uniknya baik Haifa maupun Doni berprinsip jika mereka menemui masalah harus segera diselesaikan di hari itu juga. Jadi kalau misalnya kita lagi berantem, dia kalau misalnya aku kayak mengutarakan sesuatu, terus dia bilang, itu kamu tuh subjektif banget loh gitu, itu dari point of view kamu, nggak objektif melihat masalahnya tuh apa kayak gini-gini. Jadi dia yang selalu mengingatkan ke problem solvingnya, bukan ke kayak keinginan aku tuh gini, tapi dia yang selalu akhirnya ya udah ini gimana tengah-tengahnya gitu kan. Kalau kita perempuan kadang-kadang maunya didengerin dulu gitu, tapi nggak ada solusinya. Nah dia yang suka ngingetin. Jadi kayaknya di dalam hubungan itu kalau lagi ada konflik harus ada satu orang yang masih bisa logik gitu kan. Kalau perempuan, kalau aku itu sama tidak gengsi untuk nyebutin magic words itu, tolong, terima kasih dan maaf gitu. Yang paling susah kan yang maaf itu ya biasanya ya, kalau pasangan ya itu sih paling. Iya benar-benar setuju. Oh kita nggak pernah lebih dari sehari. Nggak pernah lebih dari 3 jam. 3 jam malah.
paling 3 jam paling lama. Udah gitu kita ngobrol lagi ya. Atau malah paling tidur, Iya tidur paling. pas mau tidur Pokoknya kita bete-betean. nggak boleh ada rules tersendiri. Pokoknya kalau ada masalah ya harus selesai hari itu juga. Kalau bisa dalam hitungan 1 jam udah selesai. Apalagi misalkan kita ada konflik terus satunya mau keluar rumah. Kalau bisa jangan sampai terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah sih. Iya. Jadi kalau konflik selesai baru. Artinya masalahnya selesai di kamar dulu, keluar kamar itu dua-duanya harus udah sama-sama clear gitu, udah sama-sama baikan lagi gitu. Makanya paling lama kayaknya berantem mau tidur terus pagi-paginya udah baikan lagi. Iya. Udah. Meski nama Haifa sudah cukup dikenal di dunia presenting, namun ia dan suami sepakat membatasi karir wanita yang masuk ke jajaran 15 besar Miss Indonesia 2018 ini ke dunia yang telah membesarkan namanya. Kan pekerjaan aku tuh relatif sering di luar kota ya. Misalkan aku di luar kota 5 hari, aku pulang 2 hari, berangkat lagi 5 hari gitu. Kan berarti waktu quality time-nya tuh cuma pada saat aku libur itu kan 2 hari gitu. Kalau misalkan dia jobnya full, aku pulang libur dia kerja kan kita nggak akan ketemu gitu. Jadi lebih aku yang membatasi, aku yang nanya, kamu kerjanya hari apa jam berapa gitu. Dan aku sempat bilang ke dia kalau misalkan aku udah ngerasa kurang perhatian dan waktu untuk aku, kamu stop dari kerjaan kamu. Gitu. Dan ini juga sih dari awal pacaran sebelum nikah udah diwanti-wanti. Sebenarnya suami aku tuh bukan tipikal orang yang suka sama exposure atau misalnya pengen punya pasangan dari dunia entertain gitu. Jadi pas waktu awal-awal mau nikah, terus aku kerja di dunia entertainnya agak cukup sering, banyak berinteraksi sama lawan jenis. Di situ suami aku ngasih limit kayak nggak boleh ngambil pekerjaan semacam sinetron atau misalnya apa scene-scene yang kira-kira ada interaksi sama lawan jenis gitu, meskipun itu acting tapi nggak diizinin gitu, misalnya meskipun iklan ataupun misalnya video klip, pokoknya berhubungan sama romantisme dengan lawan jenis meskipun acting itu nggak dibolehin gitu. Jadi ada rules-nya lah gitu. Terus dari segi waktu juga kalau bisa jangan yang seharian, jangan ngambil yang weekend, kayak gitu-gitu sih. Meski baru 2 tahun bersama, pasangan yang baru saja merayakan anniversary-nya di tanggal 4 Desember ini mengutarakan sejumlah harapan untuk kebaikan dan juga keutuhan rumah tangga mereka. Dan berikut penuturannya. Aku berterima kasih sama dia udah berusaha untuk bekerja keras lah mengandung untuk anak kita ya. Aku paling ngomong gitu doang sih, say thanks sama dia. Tapi yang aku salut sama dia hamil tetap melayani aku sebagai istri, layaknya istri ke suami ya. Maksudnya melayani dalam artian dia bangun pagi, habis subuhan nanyain aku mau sarapan apa, mau makan siang apa, tetap ngambilin aku air putih, tetap misalkan aku capek aku tetap diurus sama dia. Contoh aku masih pulang kerja masih suka dipijitin sama dia gitu. Maksudnya aku terima kasihnya lebih ke hal-hal itu sih gitu. Aku tidak ada harapan lain, dia sudah sesuai ekspektasi. Harapannya buat aku sendiri adalah kedepannya kalau ada perilaku atau perkataan suami aku yang menyinggung, aku pengennya sih bisa langsung ngomong nggak suka gitu. Kalau dari suami aku udahlah cukup semuanya. Cukup lah. Aku yang bilang cukup. Oh enggak, aku maksudnya ke kamu aku juga cukup, nggak ada maksudnya nggak ada harapan lain udah. Iya sih, nggak tahu ya kita. Alhamdulillah. Mohon doanya buat saya sama istri saya. Iya benar, lahirannya lancar ya. Lahiran lancar. Yo viewers, itulah perjalanan kisah cinta presenter Haifa Nafisa dengan suami tercinta Doni Haryo Putro. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti dan public figure tanah air yang lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye! Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.